Perkenalkan, nama saya Zelinta Rista Kondoy, kelas 1B TKJJ NIM 22013090. Pada saat ini, saya akan menjelaskan mengenai kesetimbangan. Pengertian kesetimbangan benda tegar. Kesetimbangan benda tegar adalah kondisi di mana momentum benda tegar sama dengan nol. Artinya, jika awalnya benda tegar tersebut diam, maka ia akan tetap diam. Namun, jika awalnya benda tegar tersebut bergerak dengan kecepatan konstan, maka ia akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Sedangkan benda tegar sendiri adalah benda yang bentuknya akan selalu tetap sekalipun dikenakan gaya. Jadi, sekalipun dia bergerak translasi dan rotasinya bentuknya tidak akan berubah. Contohnya meja, kursi, bola, dan lain-lain. Perlu diperhatikan bahwa momentum terbagi menjadi dua, yakni momentum linear dan momentum angular. Pada sistem partikel, benda dianggap sebagai suatu titik materi. Semua gaya yang bekerja pada benda dianggap bekerja pada benda, dianggap pada titik materi tersebut. Sehingga gaya yang bekerja pada partikel hanya menyebabkan gerak translasi atau tidak menyebabkan gerak rotasi. Oleh karena itu, syarat yang berlaku bagi keseimbangan sistem partikel hanyalah keseimbangan translasi atau sigma F sama dengan 0, sigma Fx sama dengan 0, sigma F sama dengan 0, yang berarti benda terus diam atau benda bergerak lurus beraturan. Keseimbangan yang dimaksud di sini adalah keseimbangan statis sistem partikel, yang berarti sigma F sama dengan 0 dan benda terus diam. Jika sigma F tetapi benda terus bergerak lurus beraturan, ini adalah keseimbangan kinetis. Beberapa contoh aplikasi keseimbangan statis benda tegar dalam kehidupan sehari-hari adalah seorang petani memegang bambu tepat di tengah-tengah. Akibatnya, gaya berat bambu pada setiap sisi sama besar. Gaya ini menimbulkan momen gaya pada sumbu putar sama besar dengan arah berlawanan, sehingga terjadi keseimbangan rotasi. Ini menyebabkan petani lebih mudah membawa kedua keranjang. Jenis-jenis keseimbangan benda tegar. Secara umum, keseimbangan benda tegar dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni keseimbangan dinamis atau benda yang bergerak baik secara translasi atau linear ataupun secara angular, dan keseimbangan statis atau benda yang betul-betul diam. Keseimbangan statis itu sendiri dikelompokkan menjadi dua, yaitu pertama, keseimbangan stabil. Terjadi apabila suatu benda diberikan gaya, maka posisinya akan berubah. Namun bila gaya tersebut dihilangkan, maka posisinya akan kembali ke titik semula. Contoh keseimbangan stabil, kelereng di dasar mangkok seperdua lingkaran. Ketika kelereng diberi gangguan atau gaya, sehingga posisinya menjadi naik, namun ketika gaya tersebut dihilangkan, maka posisi kelereng akan kembali ke dasar mangkok. Yang kedua, keseimbangan labil. Terjadi apabila suatu benda diberikan gaya, maka posisinya akan berubah. Namun, bila gaya tersebut dihilangkan, maka posisinya tidak akan kembali ke titik semula. Contoh keseimbangan labil, kelereng yang diam di puncak mangkok seperdua lingkaran yang terbalik. Ketika kelereng diberikan gangguan sedikit, maka ia akan jatuh ke bawah dan tidak akan kembali ke posisi semula. Yang ketiga, keseimbangan netral. Keseimbangan yang ditandai oleh tidak adanya perubahan pasti titik berat jika dipengaruhi suatu gaya disebut dengan keseimbangan netral. Contoh keseimbangan netral, kelereng yang ada di atas lantai. Ketika kelereng diberi gangguan, maka posisinya akan bergeser. Namun, titik beratnya tidak akan berpindah secara vertikal. Momen kopel adalah pasangan gaya yang besarnya sama, tetapi berlawanan arah. Kopel yang bekerja pada suatu benda akan menyebabkan terbentuknya momen kopel. Momen kopel memiliki besar dan arah, oleh karena itu, momen kopel termasuk dalam besaran vektor.
kopel bernilai negatif jika berputar searah putaran jarum jam. Momen kopel bernilai positif jika berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Jika beberapa momen kopel bekerja pada suatu bidang, persamaannya menjadi M sama dengan M1 tambah M2 tambah M3 tambah Mn.